dalam banyak hal saya sama orang yang terkenal wali itu ya kadang tidak cocok. Tidak cocoknya mungkin hasut atau nggak bisa niru, tidak tahu saya, tapi ya kadang-kadang tidak cocok. Tapi itu tampet. Nah, ini tak omongkan itu untuk cerita, bukan. Karena wali itu ya punya rival. Ada rivalitas wali itu ya ada. Ada dua wali besar yang saling tidak cocok. Satu itu wali kalau sakit itu muni waduh pokoknya sakit. Ditiliki sama wali, sama-sama wali. Kamu itu wali kalau sakit kok waduh wali model apa? Wali itu ya kayak saya, tidak pernah sambat gitu. Kalau sakit pun menengahi gitu. Terus justru itu masalah kamu di situ. Sok wali pakai perilaku wali. Justru saya seperti ini jadi wali karena koyok wong awam. Ini tawaduk saya gitu. Jadi ini dua wali besar, gocol-gocol kan. Maka kalau ada orang muni waduh aduh anggapnya wali yang sedang tawaduk, meniru orang awam itu. Atau memang awam betul. Jadi wali itu ya gejol-gejol kan, ya saling nggak cocok. Maka masyhur dalam cerita Abu Yazid Al-Bustami, itu beliau GR sama Allah sampai tanya, ya Allah yang setingkat dengan saya itu siapa? Itu dijawab yang tidur dekat kamu itu, satu kamar tidur terus, hanya sholat fardu dia bangun. Padahal Abu Yazid itu tahajud, witir, apa saja dilakukan. Terus ditanya sama Allah, kenapa ya Allah? Kamu itu ibadah serius sama saya itu kayak nganggap saya gimana gitu. Kalau kamu udah ibadah kayak mesti saya hukum. Kalau ini tidak, nganggap saya itu baik, terus ditinggal tidur. Jadi saya ini agak ya kalau ya tadi ingin jadi wali yang jalur-jalur gitulah, yang kayak gitu. Ya jalur-jalur gitulah. Ini bisa ditiru tapi kayaknya yang sudah dikasih saya itu, jadi tidak semuanya bisa niru. Karena wali ilmu itu beda, harus menjaga konstitusi ilmu. Jabir bin Abdillah itu tahu pakaian kalau orang sholat seperti ini, pakai gamis yang terhormat, pakai baju yang sangat-sangat terhormat. Itu Jabir ini termasuk minas sabiqinal awalin, sahabat Nabi yang luar biasa. Itu datang ke masjid, gamisnya dicopot, pecinya dicopot, terus tinggal satu sarung, akidan torofaihi ala atikihi. Ini cerita itu ada di Bukhari, di bab Kitabul Ilm. Zaman kalau tentang saya berarti tentang Bukhari, karena ini ada di kitab Bukhari. Kalau nggak percaya dicek, kalau nggak ketemu berarti tidak pernah mutolaah, bukan salah saya. Semuanya ditanggalkan kecuali sarung satu, terus akidan torofai izarihi ala atiki, ditantang begini aja. Terus beliau ngendikan sama tabiin, kamu supaya tahu bahwa adnal aurah, standar nutupi aurat seperti ini. Jangan sampai karena sampean semua berpakaian ala akmalil siap, pakaian sempurna, kemudian nanti dikira bahwa syarat sahnya sholat itu seperti itu bahaya. Orang di Indomaret sholat harus berpakaian begitu, nanti yang sedang kernet harus begitu, itu berat bagi umatnya Nabi. Barokahnya itu terus orang tahu bahwa syarat sahnya nutupi aurat di sholat ya seperti itu. Akhirnya ditemukan oleh tabiin dan seterusnya bahwa auratul rajul ma baina surrah wa rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, maka sholat seperti pakaian ini menjadi syarat sah. Dan itu ribet kan? Orang yang sedang celananan harus sarungan dulu, yang sedang pakai kaos harus pakai jubah dulu, padahal dia kernet misalnya, kan repot. Jadi wali jalur ulama itu memang agak aneh. Makanya ya jangan ditiru lah, kalau tidak ulama jangan ditiru gitu ya. Makanya saya itu ya kadang-kadang pura-pura ada dengar itu kalau ada cerita-cerita wali-wali yang khusuk-khusuk, yang ibadah berat-berat itu saya tidak siap dengar. Saya lebih siap dengar begini, Mu'ad itu ngimami sholat, bacanya kepanjangan. Alhamdulillah ditegur Nabi, kalau ngimami jangan panjang-panjang. Itu saja yang saya hafalin yang model gitu. Andai kan Nabi hidup di zaman akhir, nggak perlu negur karena sudah kulhu semua. Berarti sampean kulhu dalam rencana Nabi gitu, karena sudah ada panjang-panjang. Tapi yang menjadi ditegur mungkin kok terjadinya kulhu itu, kulhu terus itu. Jadi sebetulnya untuk menjadi wali itu ada banyak hal. Ada wali penjaga konstitusi ilmu. Sehingga kata Imam Nawawi, Tofa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam rakiban, wa yatufu ashabuhu musyatan.
Nabi itu tawaf itu justru berkendara, naik unta. Padahal semua sahabat tawafnya itu jalan kaki. Kata Imam Nawawi, Nabi yang tawaf berkendara itu afdolu wa afdolu bi alfi darajatin dibanding tawafnya sahabat yang jalan kaki. Meskipun secara kaidah al ajur bi qadrit ta. Karena Nabi andaikan tidak tawaf rakiban maka akan dikira sarasatnya tawaf itu harus jalan. Dan itu kita kebingungan ketika harus tawaf pakai kursi roda, pakai kursi dorong. Tapi barokahnya Nabi tawafa rakiban, maka akan ada konstitusi baru bahwa tidak menjadi syarat sahnya tawaf harus masyian, tapi sah secara rakiban. Jadi wali itu ya macam-macam. Sehingga kitab Sulam Taufik yang dikarang oleh Habib Alim Al-Alamah Abdullah bin Husain bin Thohir itu dikarang seorang Habib Alim Alamah Wali Abdal. Tapi ketika ngarang fikih itu diantara yang ditersangkakan itu apa? Ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Saya ini didikan Mbah Maimun, didikan bapak. Kalau Mbah Mun ngeluh gitu, aku sakjane ya kepengen hak santriku tirakat terus apalah. Tapi tirakat itu gak wajib. Engko nak ijabu malam yajib aku dosa. Akhirnya keterusan kalau buat entah ketirakat. Jadi bagi yang tidak dirakat anggap aja ngelakoni apa? Tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sampai tidak boleh bilang santriku wajib puasa Senin Kemis. Cari kitab sunat kok arani wajib. Tapi resikonya nanti santri merata puasa Senin Kemis mergo mbok arani sunat terus. Resiko mana? Tapi apapun itu ini ilmu. Sehingga kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan ini kebetulan banyak yang niru tapi kita cukup punya argumentasi untuk tidak niru. Nabi itu sama sih ingat dawe Mbah Mun. Wong lakoni kitab ya aja nemen-nemen. Nak nemen-nemen kok kowe ya kaya wong-wong iku. Gak berusaha sebut lah, ini sensitif. Wong-wong iku siapa kamu tahu. Nabi itu kalau habis sholat, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idan sorofa min sholatihi aqbala alal hadirin atau alal musallin. Jadi Nabi setelah sholat, kalau beliau menghadap kiblat, setelah itu menghadap kemana? Ke timur, karena aqbala alal hadirin. Tapi para syurrahul hadis, para syurrahul Bukhari itu menafsirkan itu tidak harus menghadap ke timur. Itu adalah bentuk maklumat dari Nabi bahwa imam setelah sholatnya selesai harus mengatakan sesuatu atau melakukan sesuatu apa saja untuk memaklumatkan kalau sholatnya sudah apa? Selesai. Kenapa itu harus demikian? Kata Imam Bukhari, kata Surahul Bukhari, orang itu berjalan 3 kilo, 7 kilo demi menangi Nabi itu jadi makmum. Bayangkan kalau Nabi tetap menghadap kiblat dengan posisi kayak tawarruk, lungguh tahiyat akhir, nanti Nabi dikira masih sholat. Dan kalau orang itu takbir Allahu Akbar terus ikut duduk, sholatnya sah apa tidak sah? Tidak sah, karena dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Itu bahaya, secara fikih seperti itu udah kebahaya. Karena irtibatus sholat biman laisa fi sholatin, dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat. Dan itu secara fikih bahaya, maksudnya bahaya dianggap gak sah. Untuk memaklumatkan itu maka Nabi menghadap ke timur kalau dalam konteks Indonesia, supaya mereka tahu kalau Nabi sudah tidak sholat. Nah, kiai-kiai Jawa pinter, penggantinya kalau madhep timur kok sawangane apa ngandani, akhirnya madhep ngalor. Ini sudah kompromi politik, ini sudah ada ngadep ngetan tapi madhep ngalor. Ada yang nggak madhep ngetan, nggak madhep ngalor tapi muni astagfirullahaladzim, astagfirullah. Sementing jangan tunjukkan dengan rokokan. Nah, itu nggak boleh. Jadi makanya nggak boleh membuang ilmunya ulama. Karena dengan penjelasan seperti itu sebenarnya yang paling pokok adalah pemakluman bahwa sholat ini sudah selesai, sehingga yang datang tidak menjadi makmum. Karena sekali yang datang posisi makmum itu nanti dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat.